Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fardan Fandi, NIM B1B1 20114, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palu-Oleo. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi manajemen sumber daya manusia bagian bab 10, yakni mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Mengelola perputaran dan retensi karyawan. Mengelola perputaran sukarela. Untuk mengurangi perputaran sukarela, kita harus mengidentifikasi penyebabnya dan kemudian menanganinya. Strategi retensi untuk mengurangi perputaran sukarela. Manajer sebagai atasan harus memahami bahwa mempertahankan karyawan adalah masalah manajemen bakat dan bahwa strategi retensi yang terbaik dengan demikian bersifat multifungsi. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Yang pertama, mengidentifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, seleksi. Kemudian yang keempat, pertumbuhan profesional. Yang kelima, kerja yang berarti dan kepemilikan sasaran. Yang keenam, mempromosikan keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan. Yang ketujuh, gunakan praktik sistem kerja berkinerja tinggi. Yang kedelapan, gunakan analitik data, dan yang kesembilan, penawaran balik. Media sosial dan sumber daya manusia. Alat-alat media sosial telah mengubah proses keterlibatan atau retensi. Media sosial juga memungkinkan pemberhentian yang dilakukan secara diam-diam untuk diketahui oleh orang banyak. Perencanaan angkatan kerja mengidentifikasi dan menyiapkan kesenjangan keterampilan dapat membantu mengurangi perputaran yang dapat dipicu oleh kesenjangan dalam keterampilan yang tidak terduga. Manajemen bakat dan retensi karyawan. Menangani penarikan diri dari pekerjaan studi yang mengonfirmasi tingginya biaya dari perilaku penarikan diri dari kerjaan sehingga penting bagi kita untuk memahami penyebabnya. Manajer dapat memikirkan strategi pengurangan penarikan diri dengan mengurangi pengaruh negatif dari pekerjaan atau meningkatkan pengaruh positifnya. Mengelola keterlibatan karyawan. Keterlibatan dan kinerja karyawan. Keterlibatan karyawan adalah penting karena baik perilaku karyawan termasuk perputaran. Tindakan menumbuhkan keterlibatan. Partisipasi karyawan dapat juga meningkatkan keterlibatan. Mungkin cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan adalah dengan mengingat bahwa keterlibatan merupakan jalan dua arah. Manajer karir. Terminologi karir. Manajemen karir adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan karir dan minat mereka untuk menggunakan keterampilan dan minat ini secara paling efektif dalam perusahaan maupun setelah mereka meninggalkan perusahaan. Karir di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak orang masih bergerak naik, tetapi banyak atau kebanyakan menemukan diri mereka harus kembali ke diri mereka sendiri.
kontak psikologis. Kontak psikologis ini mengidentifikasi ekspektasi mutual setiap pihak. Peran karyawan, manajer karir. Peran pemberi kerja dan manajer mempunyai peran dalam menuntun karir karyawan yang akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Perencanaan karir berarti menyesuaikan kekuatan dan kelemahan individu dengan kesempatan dan ancaman pekerjaan. Peran pemberi kerja dalam manajer karir. Peran pemberi kerja dalam pengembangan karir bergantung pada berapa lama karyawan tersebut telah bersama dengan perusahaan. Opsi manajemen karir pemberi kerja. Sejumlah pemberi kerja menciptakan perpustakaan materi pengembangan karir berbasis situs atau luring dan menawarkan lokarya karir dan mungkin pembinaan karir individual untuk memberikan karir. Lokarya perencanaan karir dan pembinaan karir lokarya. Perencanaan karir adalah sebuah peristiwa pembelajaran terencana yang mana pesertanya diharapkan terlibat secara aktif menyelesaikan latihan dan inventori perencanaan karir dan berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan karir. Peran manajer. Manajer dapat melakukan beberapa hal untuk mendukung kebutuhan perkembangan karir bawahannya. Ketika bawahan pertama kali memulai, pastikan ia mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai dengan baik. Jadwalkan penilaian kerja secara teratur. Pada tinjauan ini, bahaslah sampai sejauh mana keterampilan dan kinerja karyawan secara sekarang konsisten dengan aspirasi karir orang tersebut. Beri karyawan rencana pengembangan karir secara informal. Manajemen karir siklus hidup karyawan. Mengambil keputusan promosi. Promosi secara tradisional merujuk pada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Keputusan pertama, apakah senioritas atau kompetensi merupakan aturannya? Keputusan kedua, bagaimana harus mengukur kompetensi? Kemudian yang ketiga, apakah proses formal atau informal? Keputusan 4, vertikal, horizontal, atau lainnya. Pertimbangan praktis. Dalam kasus manapun, terdapat langkah-langkah praktis yang harus diambil dalam merumuskan kebijakan promosi. Tetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dalam hal masa jabatan dan nilai kinerja. Haruskan manajer rekrut untuk meninjau deskripsi pekerjaannya dan merevisinya jika diperlukan. Tinjaulah secara sungguh-sungguh kinerja dan sejarah semua kandidat. Lebih baik pekerjakan hanya mereka yang memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut. Pentingnya keragaman. Yang pertama, menghapuskan rintangan institusional. Kedua, memperbaiki jaringan dan mentoring. Ketiga, memecahkan langit-langit kaca. Yang keempat, mengadopsi jalur karir yang fleksibel. Mengelola transfer. Transfer adalah perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, biasanya tanpa adanya perubahan gaji atau peringkat. Mengelola pensiun. Perencanaan pensiun angkatan kerja. Langkah pertama yang masuk akal adalah melakukan analisis numerik terhadap
pensiun yang tertunda. Mengelola pemberhentian dalam hal ini karyawan. Dasar untuk memberhentikan karyawan. Terdapat 4 dasar untuk pemberhentian. Kinerja yang tidak memuaskan, kelakuan buruk, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, dan persyaratan yang berubah dari pekerjaan. Menghindari tuntutan pemberhentian tidak sah. Agar tidak dapat menghindari tuntutan pemberhentian tidak sah, membutuhkan beberapa hal. Pertama, milikilah kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur keluhan yang membantu memperlihatkan bahwa Anda memperlakukan karyawan dengan adil. Kedua, tinjau dan sempurnakan semua kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait pekerjaan untuk membatasi tantangan. Tanggung jawab penyeliat. Pengadilan terkadang mengatakan manajer secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan kepenyeliaan mereka. Proses keluar dan wawancara terminasi. Proses keluar dan wawancara terminasi itu sendiri adalah yang pertama, rencanakan wawancara tersebut dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, langsung ke titik permasalahannya. Yang ketiga, deskripsikan situasinya. Yang keempat, dengarkan. Kemudian yang kelima, tinjaulah paket pesangon. Yang keenam, identifikasi langkah berikutnya. Pemberhentian sementara dan hukum penutupan pabrik. Pemberhentian sementara yang mana pemberi kerja merumahkan pekerja untuk suatu waktu karena kurangnya pekerjaan, biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen. Menyesuaikan diri terhadap peramping dan merger. Perampingan berarti mengurangi, biasanya secara drastis, jumlah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Gagasan dasarnya untuk memangkas biaya dan meningkatkan produktivitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.